Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar Yusuf Ibrahim dari program studi teknologi informasi bidang minat film televisi Fakultas Vokasi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberi karunia kepada kita semua, yaitu diberi kesehatan, dan saya bisa hadir di sini untuk memaparkan hasil kajian dari saya. Saya berterima kasih juga kepada dosen pengampu mata kuliah metode penelitian terapan, yaitu Bu Eka Ratrinur. Saya mohon izin untuk memaparkan hasil kajian dari saya dengan judul Analisis Isi Film Interstellar sebagai sarana pengembang pola pikir. Untuk menggali wawasan atau pemikiran yang baru sebagai pengembangan pola pikir sudah tidak menjadi halangan bagi individu manusia di masa kini. Berkat berkembangnya teknologi di era globalisasi membuat pertukaran informasi maupun budaya lebih cepat, meskipun kurang tepat. Sehingga dampak yang dihasilkan akan hal tersebut adalah degradasi moral dan budaya. Hubungan manusia dan teknologi tidak dapat dipisahkan. Pola pikir merupakan aspek yang penting dimiliki individu manusia. Hal tersebut yang mengangkat saya untuk mengambil tema ini. Tidak menutup kemungkinan bahwa sebuah karya dapat mempengaruhi pola pikir itu sendiri. Banyak wadah dalam pertukaran pikiran ataupun budaya, salah satunya adalah sebuah karya. Untuk media yang saya angkat dalam kajian kali ini, untuk sarana pengembang pola pikir adalah karya film. Karya audiovisual atau film memberikan dampak bagi individu manusia, baik itu dampak yang positif maupun negatif. Mengembangkan pola pikir merupakan salah satu cara untuk meminimalisir dampak negatif. Tidak hanya meminimalisir dampak yang diinginkan, mengembangkan pola pikir juga mengoptimalkan dampak positif. Akar dari problematika hidup ini adalah kebodohan, bukan kemiskinan. Dengan wawasan luas akan sangat berguna bagi kehidupan nyata sebagai bekal dalam mengambil sebuah keputusan. Dengan wawasan yang luas, maka informasi atau hal-hal mengenai suatu isu ataupun ilmu pengetahuan dapat dikembangkan menjadi sesuatu yang lebih berguna bagi banyak orang. Sebuah karya film dapat menjadi jembatan bagi individu manusia untuk mengembangkan pola pikir. Karya film dapat membuat individu manusia menjadi individu yang berwawasan luas. Dari tema tersebut atau kajian tersebut muncullah rumusan masalah. Yang pertama, mengapa penting mengembangkan pola pikir di era digital? Yang kedua, bagaimana cara memanfaatkan karya film Interstellar, karya Christopher Nolan sebagai sarana pengembangan pola pikir. Untuk tujuan dari kajian ini, kajian analisis isi film Interstellar sebagai sarana pengembang pola pikir, yaitu yang pertama menjelaskan bagaimana pentingnya mengembangkan pola pikir di era digital dari karya film Interstellar untuk menghadapi degradasi moral dan budaya. Yang kedua, mengungkap bahwa karya film Interstellar dapat menjadi sarana media untuk individu manusia membuka perspektif baru. Dari kajian ini diharapkan membawa manfaat yang baik dalam hal teoritis maupun praktis. Berikut adalah manfaat dari kajian ini. Yang pertama, diharapkan dengan adanya kajian ini dapat memberikan sebuah wawasan terkait dengan membuka perspektif baru dalam pengembangan pola diri dalam karya film. Yang kedua, kajian ini diharapkan dapat memperkaya informasi juga sebagai mempertimbangkan kepada penggiat film untuk memasukkan representasi masalah sosial masyarakat tentang perspektif baru. Karena hal tersebut sangat penting untuk menghadapi masalah individu maupun kelompok manusia. Kajian teori dari analisis isi film Interstellar sebagai sarana pengembangan pola pikir memiliki poin-poin dan subbab di dalamnya. Poin yang pertama yaitu konsep dasar pola pikir. Berpikir adalah kegiatan mental yang melibatkan kinerja otak. Di dalam berpikir, setiap manusia menggunakan pola-pola pikir tertentu. Pola pikir yang sudah dimiliki masih dapat diubah apabila diri rasa sudah tidak mampu membawa diri kita sampai ke tempat tujuan dengan sukses. Untuk mengganti pola pikir diperlukan tekad dan keberanian untuk berubah. Selanjutnya adalah mengembangkan pola pikir. Pola pikir manusia atau kadang-kadang disebut paradigma manusia adalah jumlah total keyakinan, nilai, identitas, harapan, sikap, kebiasaan, keputusan, pendapat, dan pola-pola pemikiran manusia tentang diri manusia sendiri atau orang lain. Pada poin yang kedua, yaitu film. Film bisa dikatakan berarti melukiskan suatu gerak dengan cahaya. Film sebagai pengembang pola pikir dapat membentuk perspektif baru. Perspektif baru menjadikan individu manusia menghadapi suatu situasi dan kondisi dengan rasionalitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang singkat mengenai isi film Interstellar. Isi film Interstellar sendiri karya Christopher Nolan pada tahun 2014 berceritakan dengan intinya saja, yaitu bumi sudah tidak layak dihuni dan ada kumpulan manusia-manusia yang sedang berjuang untuk menemukan solusi-solusi tersebut agar bisa tetap
hidup dan berkembang biak. Dan hal tersebut ternyata ada campur tangan dari dimensi kelima, yaitu manusia di masa depan. Ternyata hal tersebutlah yang menjadi solusi manusia di masa sekarang, di masa yang bumi itu sudah tidak layak dihuni. Dan hal Christopher Nolan, penulis dari film ini, mengangkat paradoks simple, yang dimana paradoks paling terkenal dari film ini, yang terkait dari film ini adalah saya punya kakek, ada mesin waktu tercipta, saya kembali ke masa lalu untuk membunuh kakek saya. Nah, di masa sekarang saya tidak ada karena kakek saya meninggal, orang tua saya tidak terlahirkan. Terus yang membunuh kakek siapa kalau saya tidak ada? Paradoks simple tersebut diangkat Christopher Nolan dan dibungkus sedemikian rupa menjadi suatu karya masterpiece dan bisa dinikmati oleh semua orang, dan mungkin sulit dicerna oleh beberapa orang karena film-film seperti ini segmented. Metode penyelesaian kajian dari analisis isi film Interstellar sebagai sarana pengembang pola pikir memiliki 3 poin. Poin yang pertama yaitu lokasi dan penelitian. Film Interstellar ini dirilis pada tahun 2014, banyak platform digital yang menayangkan film Interstellar ini. Lokasi penelitian dari kajian ini dilakukan secara individu melalui platform digital. Waktu penelitian untuk kajian ini berlangsung dalam 3 bulan, dimulai dari bulan September 2022 hingga bulan November 2022. Poin selanjutnya yaitu sumber dan jenis data. Dalam pengumpulan sumber data, saya melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer. Data yang didapatkan secara langsung, yaitu dari karya film Interstellar yang ditayangkan melalui platform digital. Analisis ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata atau verbal, yang saya dapat melalui internet, melalui media pribadi Christopher Nolan, dan kebanyakan dari ahli-ahli fisikawan lainnya. Untuk teknik pengumpulan data primer, saya menggunakan metode observasi. Metode observasi ialah metode pengumpulan data primer dengan melakukan pengamatan terhadap film misi Interstellar dan segala aspek yang menunjang film Interstellar sebagai sarana pengembangan pola pikir. Jadi penulis mengamati film Interstellar dan kembali mengamati serta mencatat poin-poin penting, mendapatkan data atau informasi yang sesuai dengan apa yang dicari dan sesuai dengan objek analisisnya, yaitu sarana pengembang pola pikir. Dan selanjutnya teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi atau pengarsipan. Dokumentasi atau pengarsipan merupakan hal penting karena saya melakukan analisis isi film Interstellar sebagai sarana pengembang pola pikir berdasarkan suatu data. Saya berusaha mengumpulkan bahan gambar untuk mendukung pengumpulan data selain dari isi film, juga berasal dari internet dan sosial media sutradara Christopher Nolan. Dan poin yang terakhir adalah analisis data. Dalam metode ini, saya memahami keseluruhan tema pada data kualitatif. Saya melakukan pembahasan terhadap isi dan materi, informasi tertulis atau terdokumentasi, baik itu berasal dari isi film maupun dari buku-buku dan internet yang bisa menjadi referensi penelitian. Analisis konten dapat digunakan untuk menarik kesimpulan penyebab dari suatu pesan. Dalam analisis konten, yang menjadi fokus di sini tidak di deskripsi pesan, tapi menjawab pertanyaan mengapa pesan konten muncul dalam momen tertentu atau bentuk tertentu. Dari rumusan dan kajian yang sudah disebutkan, muncullah hasil dan pembahasan dari kajian analisis isi film Interstellar sebagai sarana pengembang pola pikir. Ada 2 poin yang bisa ditarik dari kajian ini, yaitu pola pikir tetap dan pola pikir berkembang. Di sini saya akan fokus ke pola pikir yang berkembang. Pola pikir berkembang atau growth mindset adalah pola pikir seseorang yang memiliki keyakinan bahwa kemampuan dasar mereka dapat dikembangkan melalui kerja keras, berlatih, dan bakat hanyalah titik awal. Orang yang menganut mindset berkembang, mereka bisa menjadi lebih banyak mencoba tantangan baru, dan jika gagal, dijadikan sebagai peluang untuk lebih berkembang, atau kita bisa sebut pemikiran positif. Pola pikir tetap dapat dibedakan dengan pola pikir berkembang, yaitu yang pola pikir tetap adalah sibuk membuktikan kehebatannya sendiri. Pola pikir berkembang tidak punya kepentingan untuk membuktikan diri mereka hanya melakukan apa yang mereka cintai. Dalam film Interstellar,
banyak pesan yang dapat diambil untuk kehidupan kita sekarang, yaitu selalu mengembangkan pola pikir, melewati batas-batas imajinasi kita, dan selalu memanfaatkan masalah menjadi suatu peluang. Di film Interstellar sendiri juga saya mengalami suatu perubahan akan melihat dunia ini, yaitu tentang waktu, di mana waktu itu lebih berharga dan lebih kita menghormati alam ini. Karena dari film ini banyak juga di opini-opini publik melalui internet bahwa film ini membuka mata mereka agar mereka lebih mencintai apa yang ada sekarang daripada mengharapkan apa yang ada besok. Dari kajian analisis isi film Interstellar sebagai sarana pengembang pola pikir dapat disimpulkan bahwa pada umumnya manusia melakukan sesuatu karena didorong oleh pola pikirnya. Jadi pola pikirlah yang menggerakkan, mendorong atau menjadi landasan mengapa seseorang melakukan sesuatu. Itulah sebabnya kalau kita hendak melarang seseorang untuk tidak melakukan sesuatu atau sebaliknya mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, maka hal pertama yang harus dipengaruhi lebih dulu adalah pola pikirnya. Pola pikir berubah, maka tindakan berubah. Untuk saran dari kajian analisis isi film Interstellar sebagai sarana pengembang pola pikir adalah data yang didapat kurang maksimal karena saya melakukan teknik pengumpulan data melalui digital, yaitu dari karya film ini secara langsung yang ditayangkan di platform media dan media-media sosial dari sutradara Christopher Nolan beserta ahli-ahli fisikawan mengenai waktu yang berkaitan dengan isi film Interstellar ini. Untuk saran yang kedua yaitu kurangnya persiapan akan menyiapkan naskah karena hal tersebut dipengaruhi oleh poin saran pertama. Demikian kajian analisis isi film Interstellar sebagai sarana pengembang pola pikir. Saya Muhammad Fajar Yusuf dari program studi Teknologi Informasi bidang minat film televisi Fakultas Vokasi. Pamit undur diri, sekian dan terima kasih.